Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 19 Juli 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai dahulu dengan yang pertama adalah untuk BBRI ya. Jadi untuk saham Bank Rakyat Indonesia ya, kalau kita perhatikan di sini secara trennya memang ini downtrendnya masih cukup kuat ya, walaupun yang terakhir 3 hari terakhir dia rebound ya. Untuk BBRI pendapat saya masih tetap sama. Misalnya kalau Anda suka istilahnya itu buy on weakness di bawah ya, selama dia berada di atasnya 4.000 menurut saya sih masih cukup aman ya. Memang sebelumnya di sini dia pernah turun di bawahnya 4.000 ya, 3960, tapi dia closingnya bertahan di atasnya 4.000 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 4.000, yang sudah punya menurut saya sih masih boleh hold ya, atau tahan dulu ya. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya sih saran saya yang paling aman kalau mau buy tunggu aja naik ke atas 4280 lebih amannya ya. Karena sebelumnya di sini kalau kita lihat ini sideways areanya di bawahnya ya, 4280 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4280 barusan dia naiknya lumayan tinggi. Tapi kalau mau istilahnya nyicil dari sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 4200 ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Kemudian naik lagi ke atas 4280, kita kalau mau tambah lagi silakan ya. Jadi strateginya kalau naik lagi ya, kita boleh tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya, itu untuk BBRI ya. Kurang lebih seperti itu ya, masih tetap sama, ini masih cukup kuat downtrendnya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kurang lebih cukup untuk BBRI. Berikutnya untuk BMRI, Bank Mandiri. Nah kalau kita lihat Bank Mandiri ini sebenarnya downtrendnya masih cukup kuat ya, walaupun candlenya hari ini ditutup hijau ya, pas di 7350 ya. Ini garis saya sebelumnya di 7350. Dia akan mencoba untuk breakout ke atasnya ya dalam minggu ini ya. Nah kalau yang mau buy on weakness untuk BMRI, saran saya sih tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7500 ya. Kenapa kok 7500? Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Ini swing high di sini dan juga kurang lebih area swing low di sini ya, area konsentrasi candlenya ya. Jadi kalau saya tarik garis, ini adalah garis resistennya ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 7500, kalau mau buy silakan ya. Biasanya sih kalau sudah berhasil naik ke atas 7500 dia lumayan relatif aman ya. Target price berikutnya di 775, 7705 dan 8000 ya. Kurang lebih seperti itu untuk BMRI. Jadi belinya bertahap aja. Terus terang aja ini downtrendnya masih cukup kuat ya, walaupun hari ini dia rebound hijau, tapi masih resiko. Jadi belinya bertahap aja. Lebih baik tunggu naik ke atas 7500 kalau mau buy. Kalau misalnya sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 7225, maksimum di 7175 ya. Itu untuk BMRI. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA. Nah untuk BBCA ini yang ikutin saya, jangan bosan-bosannya ya, tetap pendapat saya tetap sama. Jadi saya maunya konsisten ya, bahwasanya untuk BBCA ini dalam jangka pendeknya sebenarnya dia masih cenderung downtrend arahnya. Kalaupun Anda mau spekulasi buyback, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 7175. Nah, mungkin ada yang tanya, loh, Pak Sunar sebelumnya dia naik ke atas 7175, dia gagal. Ini coba naik lagi, langsung besoknya gap down. Ya kadang-kadang ya kalau kita bicara mengenai trading di saham ya seperti itu ya. Jadi pasar itu nggak bisa maksudnya diprediksi dengan pasti 100% dengan analisa teknikal, enggak ya. Nah di sini saya kenapa pakai acuan 7175, karena sebelumnya ya ketika dia sentimen stock split ya, dia berhasil naik tinggi, kemudian koreksinya itu maksimum dia sekitar 7175, swing low-nya di sini. Jadi pendapat saya tetap sama, karena sebelumnya di sini dia bertahan di atas 7175, dia berhasil rebound lagi mantul ke 7750. Pas ini ya saya gambarkan ya. Kurang lebih di sini di high-nya 31 Mei di 7750. Ini kenapa pas dengan garis yang saya berikan? Karena ini acuannya dari sebelumnya di sini ya, 7750 ya. Jadi gampangannya seperti itu kurang lebih ya. Itu target price-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7175, ada kemungkinan masih ada peluang untuk ke 7750. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 7350 ya, itu kalau mau tambah lagi silakan. Ini grafik weekly-nya ya. Ke garis-garisnya. Kalau mau lihat daily-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi naik ke atas 775 boleh buy, tambah lagi atau average up. Kemudian naik lagi ke atas 7350 tambah lagi ya.
Sebelumnya itu garis-garisnya untuk weekly chart-nya ya. Jadi ini yang sebelumnya saya bahas biasanya ya di analisa saham mingguan. Tadi kalau di chart-nya saya pakai yang ini aja. Memang garis-garisnya agak sedikit berbeda ya. Tapi untuk BBCA ini kecenderungan memang masih downtrend ya dalam jangka pendeknya. Jadi kita jangan terlalu melawan trennya ya. Jadi belinya bertahap aja. Walaupun hari ini candlenya hijau mulai rebound, bukan berarti sudah aman ya. Karena sebelumnya dia hijau, nggak lama lagi memang dia turun lagi ya. Testing area supportnya 7000. Nah, ini kalau dia naik lagi ke atas 7175, kita boleh mulai buy, tapi buy-nya bertahap aja ya. Mungkin kalau mau tambah lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, seperti itu ya. Atau ikutin garis saya, naik ke atas 7350 tambah lagi, naik ke atas 7450 tambah lagi atau average up ya. Target price-nya tetap sama 7.600 dan 7.750. Itu untuk BBCA. Oke, cukup. Berikutnya untuk Telkom TLKM. Jadi Telkom sudah saya gambarkan trading range-nya di 4.000 dan 4.200 ya di sini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4.200 di sini hanya yang kemarin ya, hari Jumat ya. Tanggal 15 itu di 4.210. Jadi yang belum punya kalau mau buy kita boleh buy high sell higher. Artinya naik ke atas 4.210 kita buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 4.300 kita boleh tambah lagi atau average up. Targetnya di 4.500 dan 4.650. Untuk Telkom ini memang dia sudah saya sebutkan ya, selama dia bertahan di atas 4.000 ya, sebenarnya masih ada harapan untuk breakout lagi ke atas 4.300 ya, itu untuk Telkom ya. Walaupun kalau kita lihat di sini memang kecenderungannya masih lesu ya. Ini tren sebelumnya dia downtrend dan ini MA20-nya masih cenderung melandai ya. Testing area sekitar 4.000-an ya. Jadi kalau mau buy silakan tapi jangan terlalu banyak. Kalau misalnya Pak Sunar, saya nggak mau buy sekarang ya, tunggu aja area buy on weakness-nya di 4.000 di sini ya. Artinya kalau dia turun di buy 4.000, kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 4.000 barusan kita buy ya. Strateginya seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya Arto. Arto masih tetap sama ya. Jadi jangan bosan-bosan, Pak Sunar kok tetap sama. Ya, karena saya maunya konsisten ya. Kalau seandainya misalnya dalam pembahasan saya ini saya nggak konsisten, garis-garisnya selalu saya rubah, nanti Anda bingung, sudah pasang automatic order buy dan automatic order sell, nanti kok dirubah lagi Pak Sunar. Jadi saya tetapkan aja. Saya sudah sering sebutkan ya, selama dia berhasil breakout naik ke atas 9.000 ya, kalau dari bawah ke atas itu boleh buy. Atau area buy on sudah saya sebutkan di 7.600 ya, ini sebelumnya sudah saya garis bawahi juga ya, saya kotain ya. Jadi harusnya yang ngikutin saya sudah buy, kalau mau tunggu dari bawah ya harusnya sudah buy dari 7.600 ke atas ya, naik ke atas 8.000 tambah lagi ya. Dan di sini yang paling terakhir ya 9.000 ke atas kita boleh buy. Bahwasanya di sini memang seringkali hijau merah kan. Saya kan sudah sebutkan, jangan terlalu kaku ya, dalam arti kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal. Memang ini konsolidasi seperti itu ya. Ini aja kalau kita lihat seringkali turun kemudian breakout dia higher high. Yang menarik di sini ya untuk Arto, kalau dia dalam minggu ini berhasil breakout ke atas 1925, dia akan membentuk higher high. Target berikutnya di 11.650. Ya ada kemungkinan dia nggak langsung ke sana, mungkin dia setelah breakout dia turun lagi, testing lagi 1925 kemudian naik lagi atau sideways ya seperti itu ya. Nah, tapi intinya di sini ya, selama dia bertahan di atas 9.000, untuk Arto ini masih ada peluang untuk capai targetnya 11.650. Jadi buy-nya bertahap aja. Kenapa? Karena sideways-nya ini dia di jalur downtrend-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Adaro ya. Nah, kalau kita perhatikan Adaro ada beberapa yang tanya ke saya ya, area buy on weakness untuk Adaro ini sudah saya gambarkan ada 4 dari sini ya. Maksimum di 2.600 ya. Kalau mau buy sekarang, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2.800, target price-nya di 3.000 ya. Jadi trading range-nya, support resistance-nya itu 2.800 sampai dengan 3.000 ya. Nah, mungkin ada yang tanya, Mas Sunar, naik ke atas 2.800, dia naik, kemudian dia gagal lagi, gak sampai 3.000 ya, kemudian turun lagi ke bawah. Nah, ini berusaha naik lagi, apakah bisa breakout lagi ke atas 3.000 ya? Memang secara trennya, ini sudah mulai downtrend ya, tapi downtrendnya dia itu istilahnya masih cukup batas toleransi lah kalau dia selama bertahan di atasnya 2.600 ya. Itu untuk Adaro. Jadi memang jangan kaget, ini dropnya tinggi, besoknya rebound ya. Mungkin ya sudah kena cut loss. Pak Sunar katanya turun bayar 2.800 jual dulu. Nah ternyata hari ini rebound. Berarti analisanya salah. Enggak juga sih ya. Jadi garis-garis ini untuk money manajemennya. Jadi kalau dia turun bayar 2.800 jual dulu sebagian. Kalau turun bayar 2.600 jual dulu semuanya. Ya strateginya seperti itu sudah saya jelaskan di grup juga. Kenapa 2.800? Karena kalau kita perhatikan di sini ya, mundur ke belakang ya. Ini 2.800 ini
ketika dia koreksi naik tinggi kan 3.200 ke atas, kemudian dia koreksi selama dia berhasil breakout ke atas 2.800, dia masih ada peluang untuk bangkit lagi ya. Memang di sini gagal ya, tapi dia berikutnya dia naik, dia berhasil. Nah, di sini berapa kali ya gagal ya? Setelah turun di bawah 2.800, dia mencoba naik 1 kali, 2 kali ya. Jadi 2 kali dia sudah berhasil tapi gagal tembus ke atas 3.000. Nah, kemudian kalau dia dalam minggu ini sampai minggu depan dia berhasil rebound naik ke atas 3.000, kita sebenarnya boleh tambah lagi atau buy up, atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Jadi jangan terlalu kaku, dalam arti sebelumnya gagal pasti gagal Pak Sunar. Ya, belum tentu ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini, dia berhasil breakout lumayan tinggi lah, dia bahkan higher high ya. Di sini dia bisa sampai 37 10 ya untuk Adaro ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi trading itu sebenarnya mudah ya. Kalau sudah ada gambarannya di sini kapan kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya seperti itu ya. Tapi nggak tahu ya kenapa di grup saya kok masih ada yang tanya ya, Pak Sunar, Adaro bagaimana, jual atau enggak ya gitu. Padahal sudah dijelaskan ya seperti itu ya. Ya mungkin belum ada waktu untuk nonton videonya Pak Sunar ya seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu cukup. Berikutnya untuk MDKA terus terang aja, kenapa dibahas Pak Sunar, ini kan masih downtrend. Iya, memang benar ya. Ini masih downtrend, dan downtrendnya ini terus terang aja masih strong ya, masih cukup kuat ya. Kenapa saya bahas? Di sini sebenarnya ada area buy on weakness di bawah banget ya, 3.500. Ini pernah saya gambarkan ada dua ya, 3.500 dan 3.770 di sini ya kurang lebih ya. Nah, untuk MDKA ini apakah boleh buy sekarang Pak Sunar? Untuk MDKA sebenarnya untuk MDKA ya, selama dia gagal bertahan di atas yang 4.000 itu sebenarnya untuk MDKA masih resiko ya seperti itu ya. Jadi kalaupun ada buy, paling cepat saran saya ya kalau mau buy itu tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik minim ke atasnya ini ya 3.900 lah ya, atau pakai 3.770 aja ya. Ini saya tebelin aja supaya ingat ya, 3.770. Karena kenapa sebelumnya ya dari bawah dia naik kemudian koreksi ya, dia mencoba naik. Di sini area konsolidasinya kalau kita lihat ya, naik turun di sini ya, testing resistennya ya. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout, kita boleh buy ya seperti itu ya. Memang kadang-kadang di saham itu kalau kita bicara trading ya, naik ke atas garis support, nah seperti itu ya, sebelumnya ditembus ya berarti resisten kan. Nah itu belum tentu dia pasti berhasil naik terus, nggak. Kadang-kadang dia turun naik turun ya, konsolidasi di area garisnya seperti itu ya. Ya kita jangan lupa pasang stop lossnya ya. Walaupun di sini mungkin Pak Sunar ini sudah kena stop loss sebelumnya 3610. Ya kalau dia berhasil rebound naik lagi ya kita boleh buyback ya. Memang trading seperti itu ya. Kita harus sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin dalam arti kalau kena cut loss ya kita jual dulu. Tapi disiplin itu ada dua faktor ya. Disiplin kena pasang stop loss dan juga disiplin buyback. Dalam arti kalau misalnya dia sudah berhasil breakout lagi ke atas ya, dari resistance sebelumnya yang dia tembus ke dari area support yang dia tembus ya, berarti dia akan berubah fungsi menjadi resisten ya. Jadi kalau dia dari bawah sudah berhasil tembus resisten terdekatnya, di sanalah kesempatan kita untuk buyback ya kalau kita masih mau trading di saham tersebut ya. Jadi disiplin itu bukan hanya cut loss tapi disiplin buyback ya. Kalau kita disiplinnya hanya cut loss doang ya, nggak buyback. Kalau dia ternyata setelah kita cut loss kita keliru, ternyata dia balik lagi arahnya ke atas ya, kita buyback. Ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu istilahnya kecil hati lah ya. Kalau misalnya kita sudah jual kena cut loss ternyata dia balik lagi, wah berarti analisa kita salah. Terus akhirnya kita give up. Belum tentu ya. Karena kenapa market itu nggak bisa kita atur dengan analisa teknikal ya seperti itu. Terus aja seperti itu ya. Jadi yang dapat kita lakukan adalah kita akan mencari kira-kira support resistennya di mana ya. Di sini resistennya 3770. Jadi menurut saya kalau mau buy sekarang resiko ya, masih strong downtrend, masih kuat. Naik ke atas 3770 aja minimal ya. Untuk MDKA. Kalau masih di bawahnya menurut saya sih jangan buy dulu ya. Kalaupun sudah terlanjur buy, pasang stop lossnya di 3350 ya. 3350 itu stop lossnya kalau sudah terlanjur punya atau masih belum pasang stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi untuk ASI ya. Nah ASI ini memang terus terang aja saya buy ya. Tadi ya saya sudah sharekan di grup kecil saya ya. Saya koleksi ya. Jadi memang arahnya untuk ASI ini masih cenderung downtrend ya. Kalau buy sekarang itu terus terang aja masih resiko ya. Tapi saya paham resikonya 5.800. Artinya kalau saya sudah spekulasi buyback, saya buynya nggak terlalu banyak. Saya prinsipnya kalau dia naik saya tambah lagi, tapi kalau turun biasanya saya pasang stop lossnya ya seperti itu ya. Nggak saya average zone ya. Ini berhasil naik lagi saya tambah lagi karena porsinya
sebelumnya masih kurang ya. Dan kalau saya gambarkan garis trendline-nya di sini untuk ASI ya. Jadi gambar coret-coretan untuk support resistennya ya. Kalau saya tarik dari ini swing low ya, ini swing low di sini ya. Ada swing low-nya di sini ya. Kemudian di bawah sini ada swing low-nya untuk ASI ya. Nah, kalau saya tarik dari 1 2 ya. Ini ya garisnya ya. Nah, ini dia pas di area kurang lebih di area yang sekarang ya. Dia memang lagi menguji area ini ya, support dari trendline-nya ini ya. Area trendline-nya dari uptrend-nya di sini ya. Selama dia bertahan di atasnya ini ya, kurang lebih garis ini ya 5.800, menurut saya sih IC ada peluangnya. Jadi kalau mau buy sih jangan terlalu banyak. Kita kalau mau tambah lagi, tunggu sekalian kalau dia berhasil breakout daripada high yang terdekat di sini ya. Sebelumnya kan dia berusaha naik sampai 6150 tapi gagal ya, dia turun lagi ya. Jadi kalau kali ini dia berhasil tembus ke atas 6150, kita boleh buy ya. Banyak bertahap aja. Kalau mau buy di atas, kalau mau buy sekarang sih boleh aja pasang stop loss-nya di 5.800 ya. Kalau breakout naik ke atas 6250 boleh tambah lagi average up ya dan seterusnya. Jadi ini garis-garisnya tetap sama ya. Saya nggak rubah-rubah ya seperti itu ya. Kalau misalnya Pak Sunar belinya di 6000, stop loss-nya di 5.800 terlalu dekat ya, pakai aja stop loss berikutnya di 5.600 kalau misalnya terlalu dekat ya. Seperti itu ya. Tapi di sini jangan terlalu agresif karena ini masih turun ya. Arah MA20 masih turun, kemudian harganya masih di banyak MA20. Jadi jangan terlalu banyak-banyak ya. Walaupun kecenderungan, wah Pak Sunar kesempatan dapat blue chip semurah ya, belum tentu ya. Kita fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Ya seperti itu ya. Karena ASII ini ya, walaupun yang terakhir laporan H1 ya, 1H 2022 ya, tengah semesternya itu lumayan bagus ya ASII ya. Tapi di sini kita lihat ASII itu sifatnya ya, itu cyclical ya, dalam arti kalau misalnya memang misalnya ya, saya nggak mendoakan ya Indonesia itu resesi, ya ada kemungkinan sahamnya juga turun ya, susah naik ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini kita tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya, mudah-mudahan berhasil ya. Kurang lebih cukup, nanti bersambung ke bagian yang kedua. Ini sudah saya bahas 8 saham ya, jadi untuk besok tanggal 19 Juli 2022 kurang lebih cukup. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Bantu juga like ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh ya, satu hal lagi ya. Yang paling membantu channel saya ya, itu kalau Anda menonton videonya itu dari awal sampai akhir ya. Karena semakin tinggi watch time-nya atau waktu nontonnya ya, itu dia rankingnya semakin naik. Kalau rankingnya semakin naik, semakin banyak orang yang lihat, banyak orang yang beli ya, mudah-mudahan sahamnya naik ya, kita profit bersama ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak atas supportnya sejauh ini ya. Nanti berlanjut ke bagian kedua. Sekian.